Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Jumpa lagi Celoteh Sukro. Kali ini kita akan menghadirkan dan membicarakan bahwa Kalimantan Selatan di pilkada yang diselenggarakan kemarin ada satu daerah yang hari ini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, yang masih menyisakan proses demokrasi. Dan proses demokrasi ternyata kemarin per tanggal 19 April ya, kalau tidak salah, ada pemungutan suara ulang. Ada apa dengan Banjarbaru yang saya jujur ada punya beban moral juga, karena saya juga kemarin sempat dan masih beraktivitas di Banjarbaru ya. Selain saya lulusan UNLAM Banjarbaru, saya juga punya banyak kelompok-kelompok yang saya rasa Banjarbaru tuh orangnya rasional semua, karena ada sivitas akademika di situ banyak, ada jumlah dosen, ya kan? Dan wajar bahwa Banjarbaru hari ini menjadi sorotan demokrasi di Indonesia, bahkan hari ini Kalimantan Selatan. Dan kita hari ini kedatangan, ini katakanlah sebagai pejuang dulu di zaman mahasiswa. Saya bersyukur beliau ini juga mengikuti jejak kami untuk menegakkan yang namanya demokrasi, melakukan hal-hal yang kritis supaya jalannya pembangunan di Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan berjalan sesuai dengan, kalau bahasa kami itu, rule of the game-nya lah. Nah, kali ini kita kedatangan seorang, ya bisa disebut sebagai aktivis di zamannya, dan sekarang beliau ini alhamdulillah saya bangga sebagai senior, beliau sudah mendapatkan gelar S3, ya luar biasa nih, gelar doktor. Dan beliau ini aktivis di zamannya, melakukan pengawalan tentang bagaimana dulu zamannya PLN selalu padam, beliau melakukan aksi bertanya kenapa biar PET ini berlangsung terus di Kalimantan Selatan itu dulu. Nah, hari ini kita sudah kenal beliau mengawal tentang proses demokrasi atau pemilihan umum, di mana kemarin pemilihan umum di Banjarbaru terjadi yang namanya pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, dan akibatnya adalah pemilunya diulang. Nah, gimana Bung Fajri? Saya kenalkan Bung Fajri ya namanya. Siap. Dan silahkan bisa mengenalkan kepada publik Anda ini sebagai apa dan profesinya sebagai apa, sehingga bisa ikut serta mewarnai tentang demokrasi yang terjadi di Banjarbaru saat ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Sukro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang dan bahagia lah hari ini bisa berjumpa dan bertemu dengan Bang Sukro. Walaupun beberapa dialog sering berjumpa juga, tapi ini beda tema. Ya. Kalau Ulun mengatakan bahwa ini khususan lah untuk kita berpikir kritis dan juga memberikan satu pemahaman kepada publik, khususnya warga Kalimantan Selatan dan Banjarbaru, apa yang terjadi saat ini di Kalimantan Selatan seperti Betul. itu. Jadi kalau pertanyaannya berkaitan dengan profil saya, yang jelas saya seorang advokat Bang Sukro. Betul. Jadi seorang advokat, saya dari aktif dulu di LKBH UNLAM. Jadi ya. Lembaga Konsultasi dan Bahan Hukum Universitas Lambung Kurat. Jadi di sana dari 2009 sampai 2013 pada saat itu. Ya. Jadi di mahasiswa pada saat berkuliah nyambi juga sambil magang di LKBH UNLAM. Lalu seiring berjalannya waktu setelah belajar di LKBH, lalu ikutlah yang namanya pendidikan profesi advokat. Jadi berbarengan dari itu kan aktif di berbagai macam organisasi, terakhir menjabat sebagai presiden mahasiswa Universitas Lambung Kurat di tahun 2010-2011 pada saat itu. Terus juga ya beberapa kali juga pada saat mahasiswa bertemu dengan Bang Sukro. Jadi singkat cerita di tahun 2015 saya disumpah sebagai advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia di
Banjarmasin. Sejak itulah saya aktif untuk bisa membantu masyarakat, baik itu perkara litigasi atau non litigasi, baik itu pro dio atau pro bono. Oh, ya. Jadi kalau di Undang-Undang 18 tahun 2023 itu tentang advokat, ya tidak serta-merta hanya kita mendampingi atau membantu orang-orang yang mampu saja, tapi juga ada beban moral kita untuk membantu orang yang tidak mampu dan berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan masalah publik. Jadi hemat saya memaknai undang-undang advokat itu sehingga ada panggilan jiwa kita ketika ada hal yang tidak dibenarkan di lingkungan kita untuk meluruskan dan memperjuangkan berikhtiar seperti itu. Jadi itu Oke. maksudnya. Sekilas Fajri sudah menjelaskan tentang profil dia. Saya kan hari ini mengundang dia, kita sama-sama bertanggung jawab lah secara Ya. moralitas bahwa apapun eh, tragedi ataupun peristiwa di Banjarbaru ini kan peristiwa yang sangat langka, Ya, dan apalagi pemilihan umumnya sudah lama berlangsung dan ini sudah mulai pemerintahannya di. Nah, sekarang apa sih sebenarnya sih maksud dari PSU yang kemarin Ya. bisa dimenangkan oleh tim Fajri ya dan kawan-kawan kemarin? kalau kita memaknainya bahwa kondisi PSU itu kan merupakan bentuk tindak lanjut dari Ya. yang sebelumnya, Mm-mm. dari kami tim Banjarbaru Hanyar. Jadi Hanyar itu Haramanyara yang dari Prof Denny, terus Ulun dan kawan-kawan untuk melakukan yang namanya advokasi terhadap pilkada yang ada di Banjarbaru. Ya. Panggilan itu tidak serta-merta kami mengadvokasi begitu saja. Tapi memang karena masukan dari publik, terus masukan dari masyarakat, ayo berjuang, setidaknya diuji ke Mahkamah Konstitusi. Sampai dengan hasilnya berdasarkan putusan MK 05 pada saat itu, garing PHPU tahun 2025 di tanggal 4 Februari diputuskanlah bahwa pilkada Kota Banjarbaru itu yang namanya MK itu menyatakan adalah putusannya pilkada yang tanggal 27 November 2024 itu melanggar konstitusi. Yang dikaitkan dengan Undang-Undang 1945 dan prinsip-prinsip pemilu yang adil, bebas sebagaimana tercantum dalam pasal dan paragraf yang ditentukan dalam MK dalam putusan itu. Jadi detail Bang Supro, saya tidak menjabarkan. Yang pada intinya adalah ada pelanggaran. Sederhananya ketika harusnya ada memaknai kolom kosong dalam pemilihan di tanggal 27 November 2024 tapi tidak dilaksanakan oleh penyelenggara. Sehingga itu yang dianggap melanggar. Lalu amanat dari MK harus dilakukan yang namanya pemilu ulang. Ya. Jadi dan hasilnya tahapannya dibuat lagi dan KPU juga berbarengan dengan pada saat itu dilakukan pelaporan kepada DKPP, khususnya KPU Kota Banjarbaru, sampai dengan ada 4 komisioner, 1 ketua itu diberhentikan. Lalu PSU kemarin yang di tanggal 19 April 2025 itu diambil alih oleh KPU provinsi. Jadi itu cerita awalnya berkaitan dengan adanya PSU di Kota Banjarbaru seperti itu. Nah, lalu Bang Sukro, saya jelaskan di sini. Lalu saat ini kan pasca PSU ada yang namanya hasil yang ditetapkan oleh KPU di tanggal hari Senin ya kalau tidak salah, tanggal 21 April kemarin. Betul. Menetapkan. Nah, sejak penetapan perolehan suara itu, kan di perolehan suara itu kalau kita lihat presentasinya 01 itu adalah mendapatkan 52,15% suara dan kolom kosong atau 02 itu mendapatkan 47,85% suara. Jadi kami melihat bahwa dari hasil presentasi itu setelah kami pantau, kami lihat, kami cermati, oh ternyata ada pelanggaran lagi yang terjadi di Kota Banjarbaru. Jadi kalau memaknainya bahwa jika PSU itu berjalan dengan sesuai dengan aturan saja, maka PSU tidak akan digugat. Jadi namun saat ini dugaan adanya politik uang, maka langkah yang paling tepat adalah melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Ini langkah yang paling konstitusional maksud kami. Oke, sampai di jadi situ itu Bang Sukro mengawalinya. Sekarang waktu pemilu pertama dan sudah dilakukan gugatan dan Fajri dan kawan-kawan sudah bersidang di MK. Ya. Ternyata MK mengabulkan sebagian untuk diulang karena terbukti ketika hasil persidangan kemarin bahwa yang namanya kotak kosong ada bias, ya kan? Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika langsung dilakukan tadi ada
penyelenggara diganti, ada 1 orang diganti, langsung diambil alih oleh 4 orang yang diberhentikan, 1 orang tetap, termasuk ketua yang juga diberhentikan, lalu diambil alih oleh KPU provinsi dalam penyelenggaraannya kemarin. Nah, sekarang KPU provinsi yang menyelenggarakannya. Ya. Dan kemarin kita lihat waktu penyelenggaraannya, ini semua stakeholder kunci dari penyelenggaraan hadir semua, menyorot semua. Dari pemerintah pusat rata-rata hadir. Hadir semua, ada Bawaslu pusatnya hadir kan. Ketua KPU Bahkan provinsi, ketua KPU RI, Wamendagri hadir supaya ini tidak ada lagi kecurangan ataupun Nah, sekarang kita bicara pada persoalan apa yang mengakibatkan ketika 19 April tadi yang ada dinyatakan 01 yang selisihnya tadi disampaikan oleh Pak Ji adalah menang dan ada peluang lagi untuk digugat. Apa nih yang mengakibatkan ada gugatan lagi yang menjadi sorotan tim Fajri dan kawan-kawan? Ya. Kalau kami melihat bahwa PSU itu tidak perlu lagi terjadi kan, ini menyambung yang tadi. Ya. Tidak perlu lagi terjadi, bahkan tidak perlu lagi ke MK. Kalau pemilihan itu jujur, terus juga adil, tanpa dugaan adanya politik uang atau politik curang, kalau kami bahasakan seperti itu. Bahkan ya setidaknya juga penyelenggara itu bisa bersikap netral dan profesional, sehingga kami tidak perlu membawa ke MK kalau yang seperti itu. Tapi riak-riak ini kan muncul dengan berbagai macam temuan kami. Di antaranya ada video dari tim 01 yang menyampaikan berkaitan dengan proses kemenangan dia ya. Proses kemenangan dia, adanya deklarasi sampai dengan menyampaikan teknisnya seperti apa untuk memenangkan, ada keluar angka sekian ribu, disiram dan sebagainya. Itu menurut kami sudah menjadikan satu dugaan petunjuk awal bagi kami untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Yang lainnya Bang Sukro berkaitan dengan banyaknya dugaan-dugaan orang yang speak up ke media. Jadi hari ini kami cermati 3 hari terakhir setelah putusan KPU tanggal 21 kemarin, kami cermati, kami amati, bahkan dari tanggal 19 kami amati sampai dengan hari ini. Hari ini terakhir kita mengajukan perbaikan ke Mahkamah Konstitusi sampai dengan jam 00 nanti malam. Ini masih berproses teman-teman di Jakarta. Jadi pada intinya kami melihat ketika ada postingan kemenangan dari media manapun atau dari medsos yang banyak followernya misalnya, kami lihat banyak sentimen negatif mengatakan angka nominal menang dengan 200.000, menang dengan 300.000 dan seterusnya. Lalu di tanggal 22 April kemarin pasca pengumuman kami buat posko pengaduan online Bang Sukro. Jadi posko itu hotline, ada nomor handphone, ada email, ada medsos kami, ada alamat kantor juga bisa dilacak. Lalu ternyata banyak orang yang menyampaikan temuan-temuan kronologis kejadiannya, video-video dalam hal itu. Nanti semua akan kami buka di MK lah dalam hal itu, temuan-temuan kami. Bahkan yang lainnya juga ada indikasi dugaan pemanfaatan perangkat pemerintahan dalam hal itu. Oke, sekarang kan bukti-bukti tentang pelanggaran yang dilakukan oleh panitia yang notabene berusaha menyelenggarakan dengan seadil-adilnya, sejujurnya, ternyata kan seperti itu nih kenyataannya. Ya, itu fakta yang kami temukan saat ini, makanya diuji sekarang MK. Ketika proses jeda 3 hari dan itu disampaikan pada jam 00 dan malam, kemungkinan optimisme dari tim Paji untuk meletakkan dasar pemilu itu adil dan jujur itu tuh ada bisa diterima nggak itu sifat optimis ke Majelis Konstitusi menerima pengaduan? Ya, yang jelas di hari Rabu kemarin kan itu tanggal 21, 22, 23 ya. 23 di jam 16.09 WIB itu kami mendaftarkan sudah di Mahkamah Konstitusi melalui tim Banjarbaru Haramanyara. Ada 2 perkara yang kami daftarkan. Satu pemantau, satu adalah warga masyarakat Banjarbaru yang terdaftar. Jadi ada 2 nomor perkara yang terregister di Mahkamah Konstitusi per tanggal 23 April kemarin. Itu dihitung 3 hari sejak pengumuman di tanggal 21. Lalu 21 pukul 23.00 23.30 Wita. Jadi menghitungnya seperti itu Bang Sukro. Sehingga 3 hari itu terakhir di hari Rabu. Terakhir itu kami mendaftarkan kemarin. Lalu setelah tanggal 23 perbaikannya 3 hari lagi. Ya hari jatuh temponya di hari Jumat. Nah argumentasi yang kami bangun dalam permohonan pembatalan terhadap
hasil pemilu di PSU Kota Banjarbaru adalah diantaranya adanya kecurangan tadi. Dugaan TSM-nya benar-benar syarat, Bang Sukro. Ini yang kami bongkar ke depan di Mahkamah Konstitusi. Jadi dugaan TSM adalah terstruktur, sistematis, dan Masif. masif. Ini kan yang memang selalu. Nah, Jadi, lalu kami lihat beberapa batu ujinya. Oh, sangat banyak yang dilanggar. Harusnya dalam takaran PSU itu tidak boleh kampanye, Bang Sukro. Tidak boleh mengarahkan, Bang Sukro. Tapi dari takaran pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, penyelenggara, statement-statementnya sudah mengarah, menggiring ke arah supaya tidak akan, mudah-mudahan tidak akan terulang lagi yang namanya PSU katanya. Berarti kan ini menjadikan satu netralitas yang menurut kami perlu diuji di Mahkamah Konstitusi dugaannya. Itu yang memang menjadikan bayangan kami. Nah, kalau dikatakan optimis atau tidak, batu ujinya adalah kepada bukti-bukti kami ke depan. Tapi setidaknya ini bentuk ikhtiar dari kita semua untuk bersama ya memperjuangkan suara yang 51.000 sekian yang memilih kolom kosong. Kalau di kami tim Hanyar tidak ada kepentingan apapun, Bang Sukro, tapi tujuan kami adalah menegakkan daulat rakyat, menegakkan demokrasi yang ada di Banjarbaru, bahkan mengembalikan marwah seutuhnya demokrasi itu seperti apa. Sehingga kalau bahasa tim Hanyar itu melalui Prof Denny, ya jangan sampai yang namanya duit tok raksi yang terjadi dalam setiap pemilu. Ya, itu yang memang lagi sedang kita soroti tentang bagaimana peran daripada duitokrasi itu kan. Ya. Alat buktinya sudah coba diuji terus ya. Nah, kita tinggal bagaimana tadi Patri dan kawan-kawan bahwa Banjarbaru ini kan parameter. Kalau Banjarbaru ini ternyata Mahkamah Konstitusi tetap bersekukuh bahwa yang namanya alat bukti yang disodorkan oleh tim Panji dan kawan-kawan kembali teruji ketika proses uji kemarin sehingga terjadi penyelenggaraan lagi. Nah, optimisme itu ada nggak ke arah situ? Karena kita yakin nih bahwa hari ini, mohon maaf misalnya, bahwa presiden buruk kita terhadap demokrasi ini kan persoalan hukum kita sudah tidak menjadi alat ukur lagi ya. Siapa yang kuat bisa yang gimana nih peluang? Saya melihat mana peluang ini karena tidak banyak orang yang mau melakukan ini kan, karena sudah pada posisi ya udahlah, ya memang pilihannya seperti itu, paling 5 tahun berganti lagi. Apakah itu yang menjadi sorotan kita nih, yang kita sedih kan, karena Banjarbaru ini kan barometer dari peradaban baru, bahwa di sana ya saya lihat di 2 kecamatan itu orang-orangnya 3 kecamatan orangnya kan dihuni oleh orang-orang yang memang mau mumpuni ya di bidang ekonomi, pemikiran, karena banyak dosen di sana. Oh, yang 2 kecamatan yang menang kolom kosong ya? Iya. Ya, benar. Itu kan bahwa mereka memang menjaga marwah ya kan, marwah daripada demokrasi. Gimana nih? Peluang itu optimis nggak bahwa MK akan melihat itu? Bahkan saya yakin kalau ini kan hanya diminta bahwa alat buktinya ini, dan saya juga baru membaca tadi ketua KPU-nya juga siap katanya untuk berargumentasi di persidangan. Dan gimana nih? Baik. Sifat atau karakter optimisme kita dalam menegakkan demokrasi ini. Baik, yang jelas untuk optimis kami adalah optimis seperti itu. Makanya kalau tidak optimis kami mungkin sudah mundur duluan pada saat kami menyusun tim. Jadi tim di Hanyar ini, Banjarbaru Hanyar ini saat ini bertambah, Bang Sukro. Jadi dulu hanya sekitar 20 orang lebih, advokatnya sudah 25 orang advokat yang kemarin bergabung setelah kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Jadi surat kuasanya ada 25 orang. Yang kedua, kami melihat kan optimis itu berawal dari adanya putusan yang sebelumnya di tanggal 4 Februari yang memenangkan sebagian, lalu adanya PSU, sehingga kami menilai bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai guardian constitution, penjaga gawang konstitusi itu berfungsi. Sehingga optimis kami di sini, bahkan berbarengan dengan perkara kami yang sebelumnya di bulan Januari Februari itu, yang putusannya bulan Februari tadi untuk PSU Banjarbaru, ada beberapa kasus yang kasusnya itulah di pilkada daerah lain, ketika bisa membuktikan yang namanya TSM dan politik uang, calon itu didiskualifikasi. Baik. Nah, jadi itu yang kami argumentasikan. Jadi kami tidak lagi meminta adanya PSU lanjutan dan sebagainya, didiskualifikasi dan ke depan ada pemilu ulang seperti itu. Iya, saya kira
sifat optimisme dan ya kita berharap bahwa Kalimantan Selatan, Ya, khususnya Banjarbaru yang menjadi barometer tegaknya demokrasi akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat yang hari ini khususnya yang 25 orang advokat terus akan bertambah ini bagian daripada jihad konstitusi ya kan? ya, Ya, saya yakin saya juga sebagai orang yang pernah pernah berkuliah di Banjarbaru, dan saya juga menyoroti juga tentang problema demokrasi di Kalsel. Apa yang dikatakan Bung Padji dan kawan-kawan, insya Allah apa yang dilakukan Padji ini akan berbuah baik. Saya kira itu Padji ya diskusi Siap. kita, Bang Sukro. sehingga supremasi hukum Ya, karena di itu sini bisa kita ditegakkan. dan 5 tahun akan datang pemilu juga orang akan melihat bahwa kita kembali kepada persoalan bahwa supremasi hukum itu tidak boleh ada tawar menawar. Hukum ya kan. Ya, benar Bang Sukro. Apa terakhir pesan tentang proses demokrasi khususnya kita di Kalsel aja lah ya kan. Ya, Karena Banjarbaru ini pengecualian ya kan. ya benar. Ya. Jadi Bang Sukro, kami memaknainya dalam perjuangan khusus di Banjarbaru ini adalah menjadikan satu refleksi mendalam bagi kita semua. Ya tadi, untuk menegakkan yang namanya daulat demokrasi dan juga menjaga keutuhan bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi. Selama ini proses demokrasi sudah berjalan dengan lancar. Tapi kalau dengan caranya yang sifatnya dugaan politik uang, pengkondisian, penyelenggara yang tidak netral dan sebagainya, ya otomatis itu harus diluruskan seperti itu. Karena momentumnya nanti jangan sampai ketika demokrasi itu dicidrai, maknanya itu bukan hanya sebatas ke arah anggaran yang dianggarkan, nanti tidak ada pembangunan dan sebagainya. Yang jelas ketika PJ pun ke depan ada pembangunan, tapi setidaknya efek ke depan itu yang ingin kita antisipasi. Jadi 5 tahun ke depan, kalau dengan produk yang terpilih adalah dugaan kepemimpinan dengan politik uang, ya otomatis bisa jadi dugaan ke depan pun akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi, ya alhasil masyarakat hanya bisa menonton. Tidaklah jalan pembangunan itu dengan bagus, tapi sebaliknya seperti itu. Banyak yang dilakukan berbagai macam penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan lain-lain. Nah, itu yang kami ingin uji ke depan, sehingga masyarakat bisa tersadarkan PSU ini menjadikan satu edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa uang bukanlah segalanya, tapi demokrasi adalah segalanya untuk menegakkan keadilan dan memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan konstitusi. Oke, terima kasih Bung Padji Baik, terima atas kasih Bang Sukro. diskusi kita tentang bagaimana kita sebagai seorang yang peduli tentang demokrasi, peduli tentang pemimpin kita ini jangan sampai memimpin ya karena sesuatu dan lain hal, maka kepemimpinannya juga akan terjadi hal yang pasti akan berakibat apa sih yang akan kami bawa kalau semuanya itu sudah terkuras dari dini kan. Ya, benar. Saya kira itu. Oke, terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan Celoteh Sukro akan terus menjaga marwah demokrasi, marwah kebenaran, dan marwah apa yang sebenarnya Kalimantan Selatan ini adalah lumbungnya segala sumber. Sini ada sumber PAD ya kan besar. Sudah ada tokoh-tokohnya juga di sini ya kan. Inilah yang membuat Kalimantan Selatan harus bangkit. Bahwa Kalsel ini harus dengan orang-orang yang punya integritas. Saya kira itu. Makasih pemirsa. Mudah-mudahan Celoteh Sukro bagian daripada alternatif untuk kita maju bersama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.